Hai guys, welcome to the Good Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang dialami seorang wanita yang merupakan seorang mahasiswa. Dia memesan mobil Uber, namun yang dia tumpangi salah dan menjadikan dirinya mendapatkan lebih dari 100 tusukan di tubuhnya. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Samantha Josephson lahir di Princeton, New Jersey dan dibesarkan di Robbinsville, New Jersey. Dia kuliah di University of South Carolina atau USC dan mengambil jurusan ilmu politik. Samantha merupakan senior di universitasnya dan dia akan lulus pada tahun 2019. Dia juga memperoleh beasiswa di Universitas Drexel Fakultas Hukum. Rencananya setelah lulus dari universitas sebelumnya, dia akan melanjutkan di Universitas Drexel dan bercita-cita untuk mempraktikkan hukum internasional. Di balik rencananya itu, takdir berkata lain. Tuhan lebih dulu memanggilnya sebelum dia menggapai cita-citanya. Suatu hari, Samantha menghabiskan malamnya di distrik Five Point di pusat kota Columbia bersama teman-temannya. Saking asiknya, tak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam, sekitar pukul 2 pagi. Dia memutuskan untuk pulang lebih dulu ke apartemennya dan memesan Uber. Pada pukul 2:09, sebuah Chevrolet Impala hitam yang dikendarai oleh Roland berhenti di sampingnya. Samantha pikir itu mobil Uber yang dia pesan. Samantha kemudian masuk ke dalam mobil itu dan segera pergi dari tempatnya. Di tengah perjalanan, Roland yang mengendarai mobil itu mengunci semua pintu mobil sehingga membuat Samantha terjebak di dalam mobil. Tak lama kemudian, Roland mengeluarkan sebilah pisau dan mencoba menusuk Samantha di dalam mobilnya. Samantha berusaha melawan, tapi apalah daya seorang wanita duel dengan pria yang membawa pisau. Terdapat 120 tusukan di tubuh Samantha. Pisau itu juga mengenai tangan Samantha yang digunakan untuk melawan. Dan tak hanya tangannya yang terkena tusukan pisau itu. Roland juga menikam Samantha di kepalanya dengan kuat, sehingga pisau itu menembus tengkoraknya dan ke otaknya. Dia juga menikamnya di karotis, salah satu dari dua arteri utama yang membawa darah ke kepala. Selain itu, Samantha juga menderita patah tulang hyoid, serta luka tusuk di wajah, leher, bahu, dada, punggung, paru-paru, tungkai, dan kaki. Samantha mengalami pendarahan hebat, akhirnya meninggal dalam 10-20 menit. Setelah menikam Samantha berkali-kali, Roland kemudian membuang tubuh Samantha ke sebuah ladang. Mengetahui temannya tidak pulang, teman Samantha menjadi khawatir dan melaporkannya kepada polisi. Polisi kemudian melakukan pencarian, dan setelah dilakukan pencarian, pemburu kalkun menemukan tubuh Samantha di sebuah ladang di kota New Zion di Clarendon County, yang juga dekat dengan rumah Roland. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan. Polisi juga memeriksa CCTV saat kejadian malam itu. Polisi menemukan mobil milik Roland mondar-mandir di sekitar area Five Point, dan setelah itu mendekati Samantha. Dan Samantha memasuki mobilnya, setelah itu pergi meninggalkan Five Point.
Polisi kemudian menangkap Roland pada pukul 3 pagi tanggal 30 Maret 2019. Polisi menemukan bukti di dalam mobil Roland. Di antaranya wadah berisi cairan pemutih, tisu pembersih, serta ditemukan ponsel milik Samantha di dalam mobilnya. Dan juga ada bekas noda darah. Polisi juga menggeledah rumah Roland dan menemukan pisau yang berlumuran darah, serta ditemukan juga kaos kaki Roland juga berlumuran darah, yang diduga itu darah Samantha. Dan dari hasil pemeriksaan, benar adanya itu darah Samantha. Roland didakwa dengan penculikan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata selama melakukan kejahatan. Selain pembunuhan Samantha, Roland diduga telah menjual barang-barang yang dicuri dari seorang wanita. Korban dibajak mobilnya saat berada di lampu lalu lintas. Kemudian dia menyerang korban secara fisik, lalu memaksanya untuk ke ATM dan mengambil uangnya. Setelah itu pergi ke rumah korban dan mengambil barang-barangnya lalu menjualnya. Pada 20 Juli 2021, persidangan Roland dimulai. Selama persidangan, jaksa memanggil 31 saksi, termasuk pemburu kalkun yang menemukan tubuh Samantha, pemilik toko ponsel yang bersaksi bahwa Roland tidak berhasil menjual ponsel Samantha, mantan pacar Roland, dan banyak penyelidik divisi penegakan hukum negara bagian dan ahli lainnya juga didatangkan. Pada 27 Juli 2021, Roland dinyatakan bersalah karena menculik dan membunuh Samantha dan memiliki senjata selama kejahatan kekerasan yang dilakukannya. Hakim Negara Bagian Clifton Newman menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hakim juga mengatakan kasus itu adalah pembunuhan paling parah yang pernah dia lihat di pengadilan sebelumnya. Setelah kematian putri mereka, orang tua Samantha mendirikan What's My Name Foundation, sebuah yayasan yang bekerja untuk mendidik orang-orang tentang keselamatan berkendara, bersama dengan mendukung yayasan amal dan memberikan beasiswa perguruan tinggi. Orang tua Samantha telah bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan keselamatan penumpang taksi online. Beberapa undang-undang telah diberlakukan sejak kematian Samantha. Undang-undang tersebut dikenal juga dengan hukum SAMI dan diperkenalkan pada Juni 2019. Undang-undang tersebut mewajibkan kendaraan taksi online untuk memiliki plat nomor depan dan tanda kaca depan yang menyala bersama dengan kode yang dapat dipindai atau respon cepat. Gubernur New Jersey telah menandatangani hukum SAMI yang membutuhkan lebih banyak identifikasi pada kendaraan taksi online. Secara khusus, undang-undang mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan 2 plakat kredensial kepada pengemudi taksi online. Plakat ini yang akan dipasang di jendela belakang sisi pengemudi dan penumpang. Harus ada nama dan foto pengemudi serta nomor platnya. Kendaraan taksi online juga harus memiliki penanda pengenal di kaca depan dan kaca belakang. Selain itu, perusahaan harus memberikan barcode kepada pengemudi taksi online yang dapat dipindai penumpang untuk mengonfirmasi identitas pengemudi. Jika pengemudi memasang foto orang lain, akan dikenakan denda maksimum $500 dan pengemudi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak kejahatan. Jika terbukti melakukan tindak kejahatan, mereka akan dikenakan denda maksimum $1.000 dan juga hukuman penjara. Samantha dianugerahi gelar ilmu politik Anumerta pada Mei 2019. Pada upacara kelulusannya, ijazah dan penghargaan kuliahnya diberikan kepada ibunya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini.
Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.